Selamat pagi, hai, apa kabar saudara? Senang sekali ya, awal pekan di hari Senin. Sekarang ada saya Wana Gestia temani Anda untuk edisi di tanggal 16 Desember 2024. Ya, obrolan pagi menyapa Anda sampai nanti pukul 11 siang. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga di tengah bulan dan juga di awal pekan bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda yang sekarang lagi ngejar target untuk akhir tahun. Ya, seperti biasa akan ada beberapa informasi yang akan kami berikan kepada Anda dan juga ada perbincangan yang bisa Anda simak sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelum masuk kita ke perbincangan hari ini, ada beberapa informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Yang pertama, saudara, ini Satlantas Rescue Istimewa Yogyakarta Wilayah 5 meminta wisatawan yang berkunjung ke wilayah pesisir untuk tetap waspada. Ya, hal tersebut dikarenakan jelang Nataru pengunjung pantai kemungkinan meningkat, sehingga peringatan ini perlu disampaikan di tengah cuaca ekstrim. Wisatawan di kawasan parawisata Pantai Gelagah, Temon Kulon Progo dihimbau untuk waspada akan cuaca ekstrim yang kemungkinan terjadi di wilayah tersebut. Saat ini wilayah pesisir sedang dilanda gelombang tinggi dan angin kencang. Satlantas Rescue Istimewa Yogyakarta Wilayah 5 mengupayakan peningkatan pengawasan ekstra demi keamanan pengunjung yang berwisata di pantai tersebut. Cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi telah berlangsung sejak Senin kemarin. Para wisatawan juga dihimbau untuk tidak terlalu dekat dengan bibir pantai, apalagi mandi di pantai. Pantai Gelagah, khususnya di Pantai Kulon Progo, ya, untuk saat ini masih mengalami peningkatan, ya, dan dimulai pada hari Senin kemarin hingga saat ini masih mengalami peningkatan dan cukup berbahaya untuk para pengunjung. Untuk himbauan kepada para pengunjung agar selalu hati-hati dan jangan terlalu dekat dengan bibir pantai, sangat berbahaya. Kalau tinggi gelombang sampai berapa? Untuk perkiraan tinggi gelombang diperkirakan 1 hingga 4 meter untuk di wilayah pantai selatan Kulon Progo. Bagas, RBTV. Ya, harus mewadahi segala kemungkinan yang terjadi kalau misalnya pengen berwisata yang atau berliburan yang ada di Yogyakarta. Harus tahu ya, cuaca sekarang sudah berpindah ke musim penghujan ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan mungkin kayak jas hujan atau apapun itu yang berhubungan dengan penangkal gitu, boleh dibawa ya. Kita beralih ke informasi yang lainnya, saudara. Universitas Amikom Yogyakarta ini memwisuda 199 mahasiswa Wirausaha Merdeka. Ya, wisuda ini sebagai bentuk pengakuan kepada mahasiswa yang sudah menjadi wirausaha sebelum lulus kuliah. Universitas Amikom Yogyakarta langsungkan kegiatan wisuda wirausaha dalam program Wirausaha Merdeka Smart in Entrepreneur menjadi pengusaha sebelum wisuda yang berlangsung di Ballroom Zahid Raya Hotel Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Sabtu pagi. Kegiatan wisuda ini menjadi puncak acara dari program Wirausaha Merdeka tersebut. Program Wirausaha Merdeka menunjang target Universitas Amikom Yogyakarta untuk mewujudkan sekitar 30% lulusannya menjadi pengusaha. Setelah itu kami juga memberikan tugas lagi kepada para peserta untuk melakukan pengembangan pasar. Dan terakhir kemarin sudah dilakukan yang namanya ujian bisnis, walaupun bisnisnya berkelompok. Ujian bisnisnya itu individu. Nah, satu peserta diuji oleh 2 orang. Yang pertama dosen dari prodi media, kemudian yang kedua dari para praktisi. Di Amikom punya target. Salah satu bisnisnya adalah 30% alumninya adalah pengusaha. Harapannya ke depan Pak untuk mereka yang baru saja di usaha ini bagaimana Pak? Ya tentunya bahwa program ini selesai sehingga ini mungkin baru ini ya Amikom mengadakan wisuda wirausaha, mana mereka ada yang semester 3, semester 5, mungkin semester 7 mungkin ada, dan kita menggunakan prosesi akhir kegiatan dengan wisuda ini mungkin baru Amikom. Di dalam mayoritas melatih karakter ini kan menjunjung suatu daerah yaitu Yogyakarta. Nah, untuk kedepannya bakal kami kembangkan lagi lah, entah dari aroma Bali, aroma Medan, dan lain sebagainya. Universitas Amikomlah yang pertama kali menggagas untuk melakukan prosesi wisuda program ini pasca rangkaian tahapan yang dilalui peserta telah selesai.
Wisuda ini diharapkan meningkatkan motivasi bagi para wisudawan wirausaha untuk mengembangkan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan. Bagas, RBTV. Iya, harapannya sebelum lulus sudah memiliki wirausaha dan setelah lulus bisa membuka peluang usaha untuk yang lainnya, seperti itu ya. Informasi yang lainnya, saudara, ini kolaborasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wartawan napak tilas ke Rengas Dengklok. Ini dia liputan atau informasi selengkapnya untuk Anda. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 merupakan sejarah penting kemerdekaan Republik Indonesia. Di tempat tersebut, Soekarno dan Hatta didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui sejarah Rengas Dengklok, Komisi A DPRD DIY dan wartawan melakukan napak tilas ke rumah sejarah Ji Kisong di Dusun Kalijaya, Desa Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat, pada 6 Desember 2024. Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan bahwa yang utama dari perjalanan kunjungan ke rumah sejarah Ji Kisong adalah belajar untuk lebih mengerti tentang sejarah dan pengorbanan. Yang penting untuk kita pelajari di era hari ini adalah betapa menjaga Indonesia itu penting. Jadi kita punya negara, punya bangsa, menjadi kewajiban bagi kita semua untuk kemudian menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan ini maka kami juga berharap museum ini oleh pemerintah pusat itu bisa dibantu untuk kemudian mulai dari infrastruktur jalan yang masuk dan lain-lainnya itu harus disempurnakan sebagai satu penghargaan kepada pahlawan bangsa yang kemudian memerdekakan kita semua. Kemudian pada Pemda DIY ini pernah saya sampaikan sebelumnya agar mengkoordinir Pemda Kabupaten Kota untuk melahirkan museum-museum yang bersejarah. Kita di Jogja banyak sekali bagaimana peran Bung Karno, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, kemudian Sri Paduka Pakualam yang ke-8, kemudian ada Profesor Ahmad Dahlan Muzakir. Banyak sekali tokoh-tokoh di Jogja yang punya peran hebat di dalam melahirkan kemerdekaan maupun menjaga kemerdekaan. Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DIY Umarudin Masdar yang turut dalam kunjungan mengaku terkesan dengan upaya napak tilas perjalanan pahlawan bangsa menelusuri jejak sejarah berdirinya Indonesia. Menurutnya, Rengas Dengklok menjadi salah satu tempat bersejarah bagaimana pertama kalinya muncul pernyataan proklamasi harga mati dari para pemuda. Tanpa sejarah seperti itu, kita mungkin tidak bisa menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini. Dan dengan perjuangan mereka, kita bisa tetap bersatu dengan Pancasila. Dan apapun itu adalah ideologi yang menyatukan kita semua sebagai bangsa. Dan dari sini juga kita bisa belajar betapa para pemimpin bangsa dulu, pendiri bangsa, berjuang untuk menyatukan bangsa, mendirikan bangsa, dan menegakkan kemerdekaan, termasuk di rumah ini. Rumah bersejarah Ji Kisong yang berada di Rengas Dengklok dibangun pada tahun 1920-an. Rumah ini menyimpan replika tempat tidur, meja, bangku, dan beberapa barang yang digunakan Soekarno dan Hatta untuk berunding. Usai mengunjungi rumah sejarah Ji Kisong, rombongan DPRD DIY dan wartawan melanjutkan kunjungan ke Monumen Kebulatan Tekad yang dahulu merupakan pos tentara Beta, di mana Soekarno Hatta sempat melakukan penghormatan pertama kali Merah Putih sebelum bertolak kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, semoga untuk kolaborasi tetap bisa terjalin dan bisa memberikan edukasi terkait dengan sejarah untuk masyarakat luas. Baik, tadi beberapa informasi yang sudah dihadirkan untuk Anda, dan selepas jeda komersial, kami akan segera kembali dengan perbincangan yang bisa Anda simak tentunya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di Obrolan Pagi.
Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Siapa yang tidak tahu mereka? Hanya di RBTV. Selamat siang untuk Anda yang baru saja gabung bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi dan masih bersama saya Iwan Agastia. Dan seperti yang sudah Iwan janjikan tadi akan ada satu perbincangan yang bisa Anda simak tentunya. Dan tema kali ini ada KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sahabat prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif. Lumayan bisa menyejukkan ya kalau berbicara soal yang namanya inovatif dan juga kolaboratif ya. KPID itu adalah salah satu lembaga yang memang fungsi dan juga tugasnya adalah mengawasi dengan segala konten, isi siaran dan juga yang lainnya terkait dengan kepenyiaran kayak gitu ya. Saudari juga terkait dengan tema kita ya KPID DIY, sahabat prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif. Beliau koordinator bidang kelembagaan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Fuad SHMH MKN. Selamat siang Bapak Fuad, apa kabar? Selamat siang Mas Iwan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan tema kita begitu ya. Siap, baik. siap. Yang kedua juga sudah hadir beliau koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Febrianto SIKOM. Selamat siang Bapak Febri, apa kabar? Selamat siang Mas Iwan, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Dan sama ya, nanti kita akan bahas terkait dengan tema kita KPID DIY, sahabat prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif. Ini kalau ngomongin soal tema kita ini apa ya, perlu diberikan tepuk tangan dan juga apresiasi yang luar biasa ya. Menyabet prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tema, saya ingin tanya dulu terkait dengan Pak Fuad nih, terkait dengan koordinator bidang kelembagaan KPID di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, kalau berbicara soal KPID itu kan mindset dari masyarakat luas itu masih berpikiran bahwa fungsi tugas KPID hanya monitoring atau pengawasan kayak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara detail nih terkait dengan sebenarnya tugas fungsi dari KPID itu secara menyeluruh itu bagaimana Bapak? Monggo. Iya, secara regulasi sebenarnya ketentuan mengenai fungsi dan tugas pokok kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu sudah ada aturannya, yaitu di Undang-Undang Penyiaran. Tetapi publik mungkin tetap merasa bahwa segala upaya yang dilakukan oleh KPID itu mungkin pada konteks tertentu hanya menganggap fungsi pengawasannya saja yang sering sekali didengarkan. Tapi pada dasarnya ada fungsi lain yang melekat kepada KPID, yaitu fungsi pembinaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi
salah satu backbone untuk program kita di 3 tahun ke depan, bagaimana kemudian fungsi KPID DIY itu bukan saja menjadi polisi media di televisi dan radio, tetapi juga dia bisa memperkuat ekosistem penyiaran yang ada di DIY, dalam salah satunya adalah melalui fungsi pembinaan tadi. Ya, kira-kira itu yang kemudian bisa kita beri brainstorming kepada masyarakat. Kalau fungsi pengawasan itu secara normatifnya ada, tetapi tidak hanya kemudian itu dilaksanakan oleh KPID saja. Kami kemudian melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, berbagai pihak. Kemudian tentu juga kita berharap bahwa upaya aktif untuk melakukan ketika ada temuan di televisi dan radio itu bisa dilakukan juga oleh masyarakat untuk melaporkan kepada KPID DIY. Nah, konteksnya dalam hal ini saya ingin menekankan kembali bahwa KPID DIY insya Allah masih ada di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam konteks pengawasan dan pembinaannya. Oke, baik. Artinya bahwa perlu kolaborasi di sini ya. Saya kira itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Kita mendorong fungsi kolaborasinya lebih diperkuat lagi. Oke, baik. Terkadang ini ada beberapa masyarakat juga ya berpikir gitu kan, ketika mereka mendapatkan temuan gitu, ada sesuatu yang seharusnya tidak ditayangkan, kenapa ditayangkan kayak gitu. Apa sih tugas KPID, kan mikirnya kayak gitu ya ujung-ujungnya begitu. Dari Pak Febri mungkin ada tambahan? Mau silakan. Memang kami seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi ya, bahwa tupoksi tugas pokok fungsi KPID memang pembinaan dan pengawasan isi siaran. Itu yang pokok. Untuk pengawasan memang kami memiliki alat pantau, alat untuk perekam siaran baik itu televisi maupun radio, dan juga kami selalu mengajak masyarakat untuk aktif ikut melakukan pantauan. Jadi tidak hanya mengandalkan kami KPID untuk melakukan pengawasan, tapi juga masyarakat aktif memberikan umpan balik juga, bahwa ini ada siaran yang saya rasa ini kok melanggar ya. Nah, nanti disampaikan ke kami yang akan mengkajinya. Jadi akan kami cek di P3 SPS regulasi di penyiaran, apakah ini melanggar nggak yang disampaikan tadi. Beberapa laporan kami tidak lanjuti dan ada indikasi bahwa itu pelanggaran, ada juga indikasi bahwa itu sesuai dengan regulasi, meskipun dalam amatan atau dalam penglihatan masyarakat kok sepertinya melanggar ya, ternyata di regulasi memang ada dan tidak melanggar, seperti itu. Oke, tantangan terbesar selama ini ketika ada proses pengawasan dan juga pembinaan itu apa saja? Kalau untuk pengawasan, tantangan terbesarnya ini minimnya SDM dan juga peralatan yang dimiliki oleh KPID. Tapi itu bukan alasan bagi kami untuk tidak melakukan pantauan. Kami di setiap kesempatan, begitu di kegiatan literasi media, di kegiatan pembinaan dan lain-lain, kami aktif mengajak masyarakat bahwa ayo bersama-sama memantau penyiaran kita ini agar baik. Jadi tidak hanya semua diserahkan ke KPID, tapi kita bersama-sama ikut bareng. Jadi kalau misalnya nonton mendampingi anaknya nonton acara kartun mungkin ya, kartun kan tidak tidak lepas dari potensi pelanggaran juga. Benar, di kartun, film kartun itu, meskipun itu acara untuk anak-anak. Jadi kalau ada yang sekiranya ini kok saya lihat ada indikasi, ada potensi ya, sampaikan ke kami, ke KPID. Oke, baik. Artinya bahwa ketika masyarakat atau mungkin orang tua sedang mendampingi untuk anaknya melihat tontonan di televisi dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ditayangkan, boleh langsung melapor seperti itu ya? Iya. Jadi kami sendiri bagaimana? Jadi kami pernah ada laporan terkait dengan tayangan film kartun. Ada laporan bahwa ada indikasi pelanggaran kegiatan seksualitas dan juga unsur kekerasan berlebih di film itu, di film kartun itu. Setelah kami cermati, kami kaji sesuai dengan P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, itu ternyata itu memang ada pelanggaran. Akhirnya kami kami cross check televisi yang menayangkan, kami panggil untuk untuk diskusi, dialog, dan ternyata ini ada potensi, ada indikasi pelanggaran di bagian ini. Kami punya rekamannya. Dan ini akhirnya
ada perbaikan dari televisi tersebut untuk tayangannya. Baik. Itu biasanya berapa lama nih untuk proses dari awal nih ketika masyarakat melapor sampai dengan ada dari KPID sendiri memproses seperti itu? Sebenarnya tidak lama sih, tidak lama. Untuk semua laporan langsung kami tidak lanjuti. Cuma nanti dalam proses kajiannya ini yang lama. Pernah juga ada radio komunitas yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa itu siarannya ada indikasi unsur anti NKRI waktu itu, anti vaksin COVID, dan ini ada indikasi terkait dengan organisasi terlarang. Waktu itu seperti itu. Jadi kami mengundang Kementerian Agama, mengundang Dinas Kesehatan, mengundang Dinas Kesbangpol waktu itu untuk kami kaji. Ternyata siaran mereka itu melanggar undang-undang kesehatan, ada pelanggaran di undang-undang organisasi dan lain-lain. Jadi kami waktu itu sekitar 2 minggu kami komunikasi, kami lakukan kajian, dan kami panggil pihak radio yang ada indikasi melanggar itu, terus kami berikan sanksi teguran pertama, karena dan acara itu di drop akhirnya seperti itu. Baik. Dari Pak Fuad ada tambahan mungkin? Ya, saya kira juga mungkin masyarakat kita itu sekarang itu kan sudah pada pintar-pintar gitu ya. Jadi mereka kecenderungannya memang memperhatikan betul detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan juga oleh kami gitu. Meskipun kami tadi punya keterbatasan alat, tapi saya kira pemantauan yang paling bagus itu adalah dengan mata, kita melihat langsung peristiwa yang ditontonkan itu. Jadi ya inilah yang kemudian bahwa kembali ke yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa kolaborasi itu menjadi penting, terutama dalam konteks memastikan bahwa distribusi siaran televisi dan radio tadi bisa tepat sasaran, bisa sampai prinsip-prinsip edukasi, prinsip-prinsip Pancasilanya misalnya seperti itu bisa sampai ke halayak gitu, kepada masyarakat, terutama generasi bangsa kita. Jadi itu saja mungkin tambahannya yang disampaikan oleh Mas Febri. Baik. Terkait dengan regulasi yang sudah ada seperti itu ya, kan tadi di awal sempat dijelaskan bahwa untuk proses terkait dengan laporan dan untuk peninjauan itu kan masuknya ke regulasinya nih, apakah itu masuk atau tidak seperti itu ya. Nah, selama ini yang terjadi di masyarakat bagaimana? Dari segala pelaporan yang masuk itu apakah semuanya itu melanggar, atau emang ada yang memang di regulasi itu tidak melanggar atau terdaftar tidak melanggar kayak gitu, Bang Fuad? Iya, saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Mas Febri. Ya, masyarakat itu saking aware-nya gitu ya dengan tontonan itu, terkadang tanda kutip ya, mereka melaporkan juga sesuatu yang dalam pemahaman mereka ini melanggar, tapi kemudian secara norma kita ini kan merujuk tetap kepada aturannya ya, undang-undang ya, ataukah itu undang-undang penyiaran atau P3SPS-nya, tetap kita akan merujuk ke sana. Nah, karena saking girohnya tadi, semangatnya tadi masyarakat, seolah-olah tontonan yang tadi yang mereka tangkap itu sebagai sebuah pelanggaran, ternyata secara normanya kan tidak itu. Nah, selama ini juga ada beberapa juga tadi yang disampaikan Mas Febri, kemudian kemarin juga ketika ada event election kemarin ya, pemilu juga ada juga. Tapi so far saya kira belum ada lagi situasi dan kondisi yang dipertontonkan itu yang mencederai spirit kenegaraan gitu ya. Misalnya antipati terhadap Pancasila dan lain sebagainya. Tapi beberapa tahun sebelumnya memang ada, saya kira 2023-2024 insya Allah sudah nihil tayangan-tayangan seperti itu. Artinya apa? Mungkin masyarakat sudah nyampe juga nih message is delivered lah, apa yang kemudian disampaikan oleh KPID DIY, kemudian edukasi-edukasi yang dilakukan kita, baik melalui skema pembinaan lembaga penyiaran, kemudian gerakan literasi dan lain sebagainya, itu mungkin sampai juga kepada publik, terutama kepada teman-teman yang penyedia televisi dan radio gitu ya, lembaga penyiaran. Baik, artinya bahwa masyarakat juga di sini sudah mulai aware juga ya, kalau misalnya mungkin menemukan sesuatu yang tidak bagus langsung deh melapor gitu. Baik, terkait dengan sanksi tadi Pak Fuad, tadi kan sempat dijelaskan sama Pak Febri, ada sanksi nih yang diberikan, kayak misalnya teguran pertama atau bahkan teguran kedua dan selanjutnya kayak gitu ya. Kalau untuk berbicara sanksi seperti ini, itu mereka yang melakukan penyiaran yang tidak sesuai dengan regulasi ini bagaimana sanksinya? Ya, so far so good ya, mereka masih menaati apa yang kemudian kita berikan notis terhadap bentuk pelanggaran dan hal-hal yang kita semprit tadi gitu ya. Tetapi itu
saya kira juga kita memang perlu melihat bahwa ada tanggung jawab besar yang harus dipegang oleh KPID DIY secara institusi gitu. Tidak bisa kalau kemudian apa yang kemudian kita lakukan justru kemudian menghambat ekosistem penyiaran yang ada di DIY. Karena DIY ini kan dengan 39 stasiun televisi dan radio yang cukup banyak saat ini, saya kira juga itu punya kontribusi secara ekonomi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, distribusi sanksi juga yang kita berikan sejauh mungkin memang kita mendorong upaya komunikasi terlebih dahulu. Makanya kalau kemudian surat cinta yang dikirimkan oleh KPID DIY jangan ditangkap bahwa itu sebagai bentuk sebuah sanksi yang sifatnya sanksi bukan punishment. Itu adalah bentuk komunikasi, bentuk kecintaan kami KPID DIY kepada lembaga-lembaga penyiaran. Saya kira itu mungkin. Baik, dari Pak Febri ada tambahan mungkin? Iya, memang disampaikan Mas Fuad tadi bahwa sanksi itu bukan bentuk bentuk kebencian kami ya, bentuk emosi kami, enggak, karena kami ingin bersama-sama membangun iklim penyiaran di Jogja ini lebih baik, bicara siaran baik untuk Jogja istimewa itu ya. Jadi ketika penyiaran ini baik, baik itu dari hulu ke hilirnya, itu yang mendapat manfaat kan masyarakat juga. Jadi televisi saat ini ada 39 dan ada sekitar 60 radio baik itu radio swasta, radio penyiaran publik dan juga radio komunitas. Jadi ketika semua ini berlomba untuk menayangkan siaran yang baik, pastinya nanti iklim penyiaran, dunia penyiaran akan tumbuh makin baik juga. Jadi tinggal masyarakat ini memilih mana siaran yang mereka sukai, dan itu sudah baik semua, tidak kok bersaing lalu saling menjatuhkan gitu ya. Jadi bersaing secara sehat dengan isi siaran dengan konten-konten yang berkualitas seperti itu. Baik. Artinya memang bahwa dari 39 televisi dan juga 60 radio untuk sampai dengan saat ini masih on the track gitu ya. Jadi ya minor lah kesalahan ada misalnya ada iklan yang kurang sesuai dengan regulasi. Kami undang, bukan kami tidak lantas kami tegur ya. Kami tidak mengobral teguran, tapi upaya komunikasi dulu. Ini ada aduan dari masyarakat, mungkin ada aduan karena kami kerjasama dengan BPOM juga. Ada aduan dari BPOM, kok ada iklan panjenengan yang ada indikasi pelanggaran ini, seperti apa tanggapannya. Oh ternyata seperti ini, ya udah diperbaiki seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika ditemukan pelanggaran itu tidak serta-merta langsung dikasih surat seperti itu ya, masih ada komunikasi dulu seperti itu. 2-3 kali baru kalau memang masih sama ya udah kami kasih surat cinta itu. Baik. Kita akan masih lanjut ngobrolin terkait dengan KPID DIY, sahabat prestasi, KPID inovatif dan juga kolaboratif ya. Tadi di segmen pertama baru ngobrol terkait dengan pengawasan. Kita akan jeda dulu ya, Pak Febri dan juga Pak Fuad. Dan buat Anda saudara, kita akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Tapi kita jangan lupa ya, ada KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabat prestasi, KPID inovatif dan juga kolaboratif. Bayangkan dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita. Sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa mulai dari sekarang. Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Hai Startup People,
people, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Startup people, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi dan masih bersama saya Wana Gastia. Tema kita ada KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabat prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif. Dan tamu Iwan masih dari KPID, beliau koordinator bidang kelembagaan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Fuad SH MHMKN dan juga koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Febrianto SIKOM. Tadi kita sudah bahas di awal terkait dengan fungsi dan juga tugas dari KPID dan bagaimana untuk masyarakat itu bisa ikut berperan aktif juga ya, berkolaborasi dengan KPID untuk bisa memberikan siaran yang terbaik gitu kan. Kalau ada pelanggaran bisa langsung dilaporkan dan akan langsung diproses sama KPID ya. Tapi nih ada tapinya nih ya. Untuk masyarakat sini tadi udah diajak nih berkolaborasi ya. Dan kita akan tanya langsung ke Pak Fuad nih terkait dengan koordinasi. Tadi kan kalau dengan masyarakat sudah mulai diajak untuk bisa memberikan informasi atau feedback terkait dengan siaran atau isi yang tidak sesuai dengan regulasi kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih kolaborasi dengan pemerintah atau bahkan dengan swasta terkait dengan untuk isi siaran yang disampaikan kepada masyarakat begitu Pak Fuad? Iya, di beberapa waktu yang lalu jelang pilkada juga kita melakukan membentuk Pokja gitu ya, sinergi antara KPU dan Bawaslu DIY dalam konteks mengawasi isi siaran kampanye. Itu bentuk kolaborasi pertama. Kemudian sebelumnya kita juga melakukan MOU kerjasama dengan Polda DIY. Sama juga untuk memastikan bahwa potensi isi siaran tadi mana yang ada di ranah kami, mana yang ada di ranah penegak hukum, kepolisian. Kemudian di sepanjang tahun 2024 ini bentuk kolaborasi lain yang kita lakukan adalah kolaborasi yang simbiosis ya, yang saling menguntungkan misalnya dengan instansi-instansi vertikal, ada BPKP, kemudian ada BBPOM, kemudian kita juga dengan Pemda di wilayah DIY, ada kota, kemudian Bantul, Sleman. Jadi inilah yang kami sebut sebagai bentuk kolaborasi istimewa gitu. Karena apa? Ya memang tidak bisa KPID DIY itu melaksanakan segala sesuatunya baik dalam konteks pengawasannya, pembinaannya, kemudian sosialisasi mengenai tupoksi dan lain sebagainya itu hanya betul-betul dilaksanakan secara sendiri. Nah ini di dinas-dinas juga kita lakukan kerjasama, kemudian di kampus kita berkolaborasi ada 10 kampus, kemudian di instansi swasta juga sejauh ini kita memang masih sangat terbatas untuk keterlibatannya, tapi saya kira di tahun mendatang itu tantangan bagi kami sejauh apa kolaborasi kami dengan pihak-pihak swasta ya. Kalau kampus swasta ya, tapi kalau instansi-instansi organisasi mungkin organisasi swasta mungkin perlu juga kita akan mengarah ke sana. Ormas juga kita sudah lakukan kolaborasi, institusi kampus yang negeri juga sudah kita lakukan. Ya insya Allah di tahun mendatang kita perkuat lagi bentuk kolaborasi seperti itu. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Berarti artinya bahwa itu kolaborasi khusus atau memang sudah ada kolaborasi yang bisa jalan setiap waktu untuk bisa tetap monitoring ya gitu? Kolaborasi itu prinsipnya apa yang kemudian bisa kita sinergikan berkaitan dengan tupoksi masing-masing. Misalnya kampus, apa kepentingannya kampus? Misalnya, bagaimana mereka menghandle mahasiswanya untuk misalnya magang gitu. KPID tentu bisa menyiapkan itu. Jadi kolaborasinya adalah kolaborasi long term, panjang ini. Tidak hanya
insidental waktu untuk tertentu kayak gitu. tidak hanya ad hoc Baik. sifatnya waktu tertentu, proyek tertentu saja tidak. Kita akan berupaya untuk mendorong kolaborasi itu kolaborasi yang sifatnya permanen, long term. Kita dorong itu terus dilaksanakan dalam bentuk apapun. Apakah misalnya kepentingannya KPID itu kepada sivitas akademika untuk menyebarluaskan tugas dan fungsi KPID DIY, tentu kami akan sinergi dengan kampus. Begitu. Ketika kita berkaitan dengan produk-produk makanan yang diplot misalnya, ini koordinasinya atau kolaborasinya dengan Badan POM ini, kita akan kolaborasikan lagi dengan itu. Atau misalnya ada banyak potensi pelanggaran, tanda kutip pelanggaran hukum yang ternyata itu masuk ke lembaga-lembaga penyiaran. Ayo kita dorong lagi kepolisian, APH dalam hal ini untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tentu ini bentuk kolaborasi yang saya bilang tadi kolaborasi yang istimewa karena kita dorong ini kolaborasi yang sifatnya long term. Kita akan dorong terus. Baik, jadi insya Allah ke depan tetap bisa berkolaborasi, memberikan yang terbaik juga kayak gitu ya. Baik, kita ke Pak Febri nih. Pak Febri, terkait dengan tema kita KPID Sahabat Prestasi, KPID Inovatif dan juga Kolaboratif kayak gitu ya. Sebenarnya banyak kegiatan apa sih yang sudah dilakukan KPID sehingga nih KPID di DIY Sahabat Prestasi tersebut? Ya, cukup banyak ya kegiatan, terutama di 2 tahun belakangan ini. Karena KPID Inovatif dan Kolaboratif kan KPID DIY sudah 2 kali menerimanya di tahun 2023 dan di 2024 ini. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Jadi kemarin waktu anugerah KPI Award tanggal 8 November, Pak Fuad kebetulan yang ke Jakarta langsung menerima penghargaan. Itu kami mendapat untuk yang kedua kalinya berturut-turut. Jadi KPID DIY dinilai oleh KPI Pusat itu meskipun ini ya perlu sampaikan bahwa meskipun anggaran kami itu sangat terbatas, mungkin terbilang kecil dibanding KPI di daerah lain, tapi kami punya kegiatan yang non-stop nih dari Januari, dari awal sampai Desember sampai akhir tahun karena gitu kami, ya. Karena kami aktif juga mengajak tadi yang sudah disampaikan seperti Polda, Korem juga, BNNP, lalu BPOM, BPBD untuk menggelar kerjasama, termasuk waktu anugerah penyiaran kemarin tanggal 9 dan 10 November kami disupport oleh banyak pihak, termasuk kampus, Amikom juga banyak mendukung kegiatan itu, lalu ada kampus-kampus lain yang semua punya andil besar di situ, termasuk kegiatan-kegiatan seperti literasi media itu di kampus-kampus, lalu ada gerakan literasi sejuta pemirsa GLSP di kampus-kampus, itu juga bentuk kolaborasi kami bahwa semua punya peran untuk mendukung dunia penyiaran ini, tidak hanya KPID sendiri, karena itu juga diperlukan kolaboratif juga ya untuk membangun dunia penyiaran ini seperti itu. Oke, baik. Dengan dana yang minim daripada KPID di tempat lain atau daerah lain kayak gitu bisa menyabet prestasi inovatif dan juga kolaboratif karena banyaknya acara yang digelar dari awal tahun sampai dengan akhir tahun kayak gitu ya. Dan ini menjadi salah satu kesuksesan juga buat Yogyakarta karena memang 2 tahun berturut-turut ya. Ini dan langsung Pak Fuad yang langsung menerima kayak gitu ya. Baik. Ini kalau berbicara soal kebanggaan nih bagaimana Pak Fuad? Ya tentu bangga ya, karena prestasi atau penghargaan itu kan artinya akan banyak ya. KPID se-Indonesia ini kan banyak, tapi DIY dengan budgeting yang sangat minimalis tadi, tapi bisa kemudian memberikan menunjukkan eksistensinya di tengah teman-teman KPID lain yang punya gelontoran anggaran yang cukup banyak gitu. Kemudian yang kedua juga, ini juga saya menganggap bahwa ada apresiasi yang nyata dari KPI Pusat melihat di daerah ini ada kinerja yang terus-menerus sepanjang tahun untuk menjaga eksistensinya. Tapi kan bukan hanya dibaca, hanya menunjukkan eksistensi saja, tapi kami mendorong juga bahwa apa yang kami lakukan, program-program yang kami laksanakan sepanjang tahun itu punya feedback yang positif kepada masyarakat. Jadi tidak hanya dibaca, bahwa ini apa yang kami lakukan ini hanya untuk mewujudkan kami ada loh, tapi bukan hanya itu dibacanya. Yang kami lakukan juga adalah sesuatu yang sifatnya memberi manfaat, misalnya kegiatan kita kolaborasi dengan kampus untuk kegiatan-kegiatan sifatnya literatif gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya pembinaan lembaga penyiaran, itu kan bentuk yang bukan hanya dibaca existingnya saja, tapi ada
goals-nya, ada wujud nyata, ada kekaryaannya, nah gitu kira-kira tambahannya mungkin. Baik, jadi tidak hanya sebagai lembaga yang memang ada di setiap daerah, tapi fungsinya juga dimaksimalkan. Dimaksimalkan, Oke, baik. Ini selain inovatif dan juga kolaboratif, sebenarnya untuk KPID DIY sendiri tuh capaian apa saja yang sudah diperoleh selama ini, Pak Fuad? Ya, banyak ya capaian di periode-periode sebelumnya juga saya kira cukup banyak ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Tapi yang paling penting itu sejauh mana konsistensi gitu ya. Konsistensi kita untuk memastikan bahwa kontribusi besar yang dilakukan oleh KPID DIY itu jangan turun setiap tahunnya. Jangan turun. Akan begini, ada keunikan, ada kekhasan antara KPID di wilayah lain dengan DIY. DIY ini kan istimewa gitu ya. Kita punya apa namanya PANI di sana, PANI Radia di sana yang kemudian kita bisa kolaborasikan. Keistimewaan. Misalnya begini, apakah KPID DIY tidak punya tanggung jawab untuk melakukan apa namanya menyebarluaskan nilai-nilai keistimewaan DIY? Tentu kami punya tanggung jawab itu. Mungkin berbeda dengan wilayah lain. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sifatnya hanya formil saja sesuai undang-undang saja. Tapi karena kami punya undang-undang keistimewaan di DIY, maka kegiatan-kegiatan juga orientasinya itu juga harus ada irisannya dengan penyebarluasan keistimewaan DIY, menyebarkan nilai-nilai keistimewaan DIY. Kira itu mungkin. Mungkin Mas Febri ya, tambahan. Ya, sebenarnya ini inovatif dan kolaboratif itu muaranya cuma satu. Itu yang kami komisioner saat ini usung 2023 sampai 2026 bahwa kami ingin mengajak masyarakat itu kembali ke media konvensional, menonton televisi dan mendengarkan radio. Itu yang poin utamanya. Jadi semua kegiatan kolaboratif ini muaranya akan ke situ. Jadi seperti halnya kalau kami bicara di kampus, kami tanya teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang masih fresh graduate ya, kalian masih nonton TV nggak? Kalian masih dengerin radio nggak? Ternyata cuma berapa persen yang masih ya. Bahkan kalau disuruh nyebut apa stasiun TV yang kamu kenal, banyak yang tahu, tapi apakah masih nonton? Enggak. Kalau dengerin radio kadang-kadang kalau pas di mobil. Apakah punya pesawat radio? Enggak punya. Pesawat TV di rumah udah enggak punya. Jadi muaranya itu. Jadi mungkin agak terlalu tinggi ketika kami bicara yang ini kolaboratif, tapi siaran konten-konten yang dibikin oleh teman-teman penyiaran ini nggak ditonton oleh masyarakat. Itu juga sama saja. Jadi semua pihak kami ajak, ayo penyiaran bikin konten yang bagus, tapi masyarakat juga kami ajak, ayo nonton TV dengerin radio. Jadi ada kesinambungan juga. Ada hubungan yang sini memang memproduksi untuk masyarakat, yang sini diajak untuk menikmati hasil produksi tersebut gitu. Oke, baik. Ini satu PR ya untuk bukan hanya untuk KPI, untuk semuanya bagaimana untuk mengedukasi kayak gitu ya. Baik, Pak Fuad dan juga Pak Febri, kita akan jeda dulu ya. Dan untuk Anda, saudara, kita akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Tema kita KPID DIY, sahabat prestasi KPID inovatif juga kolaboratif. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Berikan ke sebelah kanan, angkat bola menuju Nafri dengan kepalanya dan oh, serangan
saksikan Paul Sergio sebuah umpan. Oh, dan apa yang terjadi kali ini? Masuk gol! Terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Wana Gastia. Masih bersama dengan kita, beliau Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Fuad SH MHMKN, dan juga Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY, Bapak Febrianto SIKOM. Tema kita, KPID DIY Sahabat Prestasi KPID Inovatif dan juga Kolaboratif. Tadi sempat dijelaskan gitu kan bahwa ya walaupun dengan budget yang minim, dengan budget yang berbeda dengan daerah lain, tapi ternyata Daerah Istimewa Yogyakarta bisa memberikan yang terbaik ya untuk KPID-nya 2 tahun berturut-turut menyabet penghargaan dari KPI Pusat ya. Baik, kita ke Pak Fuad ya. Bapak, ini PR banget ya kalau ngomongin soal yang namanya bagaimana mengedukasi masyarakat, ayo kita nonton televisi lagi, ayo kita dengerin radio lagi. Karena dengan berkembangnya zaman itu kan orang lebih cenderung mungkin seneng yang praktis gitu kan. Di gawai atau di gadget itu sudah ada mau lihat film tinggal ada aplikasinya, mau lihat musik ada aplikasinya, mau denger MP3 di handphone juga ada. Ini bagaimana mengedukasi masyarakat nih Bapak Fuad? Ini tantangan yang bukan hanya ada di pundaknya KPID DIY, bahkan di pemerintah pusat juga punya PR besar untuk memastikan bahwa masyarakat itu kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Tapi saya kira harus dilihat juga bahwa ada pergeseran peradaban ya secara global yang kemudian mengarah kepada ya tadi hidup lebih praktis menggunakan apapun gitu ya. Kita menggunakan piranti handphone saat ini yang kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat aksesibel gitu ya, bisa dipakai di mana saja, kapan saja, dan bisa menonton beragam apa saja gitu yang kita inginkan. Nah, KPID DIY dalam hal ini ya berupaya untuk melakukan apa namanya hal-hal yang sifatnya bisa terlaksanakan dan itu masih dalam koridor yang terjangkau gitu ya. Misalnya kita di KPID Prode kita sekarang ini kita membagi-bagi radio, walaupun mungkin itu hanya sedikit mungkin memberikan resonansi gitu ya dalam konteks apa namanya tingginya peradaban, kemudian penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kami ingin menambah ada jumlah pendengar yang bertambah dengan radio. Mungkin bagi-bagi televisinya belum bisa, tapi saat ini kita mendorong untuk bagi-bagi radio. Kemudian PR yang lainnya juga yang kita tentu menjadi atensi kita adalah ya edukasi. Edukasi kami juga terus mengkampanyekan bahwa tayangan televisi itu adalah tayangan yang tanda kutip punya nilai validitas yang lebih tinggi dibanding media sosial karena dia ada screening yang cukup panjang untuk sampai kepada publik, sampai kepada masyarakat. Nah, ini untuk apa? Untuk mengantisipasi potensi-potensi masyarakat menangkap atau memakan informasi-informasi yang hoax, yang memecah belah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian ya langkah itu saya kira langkah yang tidak hanya dilakukan oleh KPID DIY, tapi harus berkolaborasi dengan stakeholder yang lebih tinggi. Pemerintah pusat juga harus mau untuk sama-sama memikirkan itu, bahwa tantangannya bukan tantangan yang sifatnya hanya lokalistik gitu ya, hanya provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Tapi ini menjadi tantangan nasional. Nah, itu tadi di awal saya sampaikan. Ada tanggung jawab juga yang harus kita pikirkan. Ekosistem lembaga penyiaran itu siapa ini yang pikirkan nih? Mereka bisa mendapatkan uang dari sana. Itu siapa yang pikirkan kalau semuanya bergeser nontonnya handphone? Gitu. Itu saya kira tantangan itu, dan ya kita butuh, saya tetap kembali kepada apa namanya prinsip negara hukum gitu, karena negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Maka yang paling penting untuk dilaksanakan sekarang ini adalah memperkuat regulasinya. Ayo pemerintah pusat,
kita dorong revisi undang-undang penyiaran itu sehingga apa? Sehingga kanal-kanal tadi itu bisa berfungsi dengan baik, bisa optimal gitu. Ya regulasi menjadi kata kunci. Oke, harus ada baik. revisi undang-undang Jadi penyiaran. prosesnya juga masuk ke proses yang pembinaan tadi berarti Tentu masuk ke ranah pembinaan. Karena kalau pengawasan kan lebih kepada konten yang disiarkan tadi. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi itu adalah domainnya ada di pembinaan. Dan pembinaan ini bukan hanya di KPIDDI sebenarnya. Pemerintah pusat juga punya tanggung jawab besar. Terutama instansi-instansi. Kolaborasi kayak gitu ya. Saya kira nilai yang paling pas untuk di-endorse ke publik itu adalah kolaborasi itu menjadi penting. Sinergi, jangan pusat itu alergi terhadap informasi yang disampaikan oleh daerah. Ketika kita bicara tentang eksistensi lembaga penyiaran, kita nggak tahu hari ini, mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, lembaga penyiaran sudah setengah hidup setengah mati mungkin gitu ya. Nah itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Kan beda spektrumnya lembaga yang di pusat sana, lembaga penyiaran di pusat sana yang resonansinya luas jangkauannya, televisi nasional besar itu dengan yang ada di daerah. Siapa yang berpikir itu? Nah itu juga kan harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Ini juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat untuk bisa nonton televisi dan juga radio tadi ya. Inovasinya adalah bagi-bagi radio dulu kayak gitu. Untuk baru bisa belum ya. Pak Febri ada tambahan? Monggo silakan terkait dengan PR-nya. Sudah disampaikan Mas Fuad ya terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat. Jadi saya ingat beberapa kali ditanya oleh teman-teman mahasiswa itu, Pak, ini kami kan diminta nonton TV, dengarkan radio. Untuk radio bisalah kalau yang di mobil gitu ya. Kalau untuk televisi gimana Pak? Karena kami dari luar daerah gitu ya, ngekos di sini, nggak punya televisi, tapi kami streaming aja dari HP, itu bisa nggak? Nah, kami sampaikan, oh nggak apa-apa, nonton TV aja. Meskipun untuk televisi streaming itu belum ada regulasinya yang mengatur pengawasannya siapa yang melakukan, itu belum. KPID belum ada mandat itu karena regulasinya belum diubah, revisi undang-undangnya belum ada. Jadi oke, nggak apa-apa kamu nonton TV dari streaming itu aja, karena keniscayaan kan teknologi ini kan berkembang. Jadi ke depan semoga aja seperti yang disampaikan Mas Fuad tadi, regulasinya ini segera ditetapkan, karena teman-teman televisi ini juga banyak yang bilang ibarat petinju itu yang satu tangannya diikat, yang satu bebas. Jadi media sosial ini kan bebas. Ada beberapa aplikasi film dan lain-lain bebas, nggak ada aturannya. Sementara penyiaran, televisi dan lain-lain diikat, regulasinya ketat gini ya. Jadi kan tinggal nonjokin aja ya. Ya kurang fair lah. Kalau mau fair-fairan sama-sama dilepas. Sama-sama gitu ya? dilepas. Jadi televisi ini bisa dapat uang dari mana-mana juga. Gitu kan. Mereka juga diikat juga. Harus cari uang ini. Kalau cari uang jualan jamu mungkin, jualan jamu aja nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini kan, diikat juga. Jadi regulasinya ketat. Jadi kami harapkan teknologi ini berkembang, keniscayaan bahwa ke depan teknologi akan makin berkembang, tapi regulasinya harus jelas dong, ini siapa yang ngatur, siapa yang ngawasi, kayak gitu juga. Oke, baik. Ini kalau di DIY kan sudah sampai prestasi KPID inovatif dan juga kolaboratif kayak itu. Ada nggak sih mungkin kedepannya kolaborasi dengan pusat untuk bisa memajukan penyiaran dari pusat juga, atau khusus di lokal Jogja aja? Kalau kolaborasi kami sudah mulai, seperti gerakan literasi juta pemirsa itu program dari pusat yang diturunkan ke daerah. Itu termasuk untuk menambah jumlah pembaca dan pendengar lembaga penyiaran. Terus ada radio akademi, itu memberikan bekal, memberikan pengetahuan dan lain-lain kepada teman-teman pengelola radio agar makin berkembang. Itu juga program dari pusat yang diturunkan ke daerah. Jadi termasuk bagi-bagi radio yang disampaikan tadi juga ini endorse dari pusat yang kami kembangkan di daerah. Itu cuma untuk menambah jumlah pendengar, menambah jumlah pemirsa televisi, itu yang kami lakukan. Bahwa tadi yang harus di-underline juga bahwa dengan dana yang minimalis kami bisa mencapai target yang jauh melebihi apa yang kami
estimasikan. Jadi untuk 2025 ini juga kami sudah mulai dari sekarang ini, meskipun target-targetnya ada anggarannya sudah kami lihat cuma segini ini, tapi kami sudah punya mau sampai segini sudah ada. Oke, sampai di akhir tahun gitu ya. Sudah mengarah ke sana. Baik, Pak Fuad, nih kalau ngomongin soal kemarin kan baru saja juga ya KPID DIY Award nih dilaksanakan, dan alhamdulillah nih RBTV menyampaikan beberapa penghargaan juga nih. Nah, ini boleh cerita sedikit nih tentang KPID DIY Award ini? Ya, ide dasarnya adalah sesuai tema besarnya itu adalah Reneo. Jadi kita kembali mengajak masyarakat, mengajak publik itu untuk menonton televisi dan mendengarkan radio. Itu saya kira tema besar itu sangat kuat gitu ya, sangat kuat di tengah hiruk pikuk gagap gempitanya perkembangan teknologi digital, komunikasi dan informasi. Kemudian kegiatan itu memang niat awalnya itu adalah kolaborasi. Kita akan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipan, pihak-pihak yang berkeinginan untuk memberikan kontribusi terhadap iklim penyiaran yang ada di DIY. Kemudian kita memang melakukan pemetaan itu cukup panjang ya. Kita mulai itu kalau nggak salah saya itu di bulan-bulan April, Mei itu kita mulai untuk melakukan diskusi intens dengan berbagai pihak. Kemudian kita mendorong agar semua Pemda ikut untuk memberikan kontribusi sekecil apapun di dalamnya, OPD dan lain sebagainya, sehingga event itu menjadi terlaksana jauh dari ekspektasi yang kami bayangkan. Jauh, karena apa? Ternyata grade event itu setara dengan event yang pusat pelaksanaannya itu, meriahnya, kemudian undangan yang melebihi dari yang kita targetkan. Tapi so far itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi penciri gitu ya, bahwa KPID DIY itu pada dasarnya khususnya ya masyarakat di DIY itu, instansi yang ada di DIY, swasta, pemerintah dan lain sebagainya itu ternyata masih punya kepedulian terhadap lembaga penyiaran, masih punya keinginan untuk ayo kita sama-sama ya ini ya yang mungkin membedakan dengan wilayah lain. Prinsip tolong menolong itu ada di DIY ini dalam konteks pelaksanaan event, apalagi event itu untuk kembalikan ke masyarakat tuh. Benar, ya. Anak, istrinya, kemudian keluarganya bisa mendapatkan tayangan yang baik dan seterusnya. Oke, baik. Yang terakhir nih, Pak Fuad dan juga Pak Febri, harapannya untuk masyarakat. Monggo silakan Pak Febri dulu. Ya, harapannya harapan utama kami bahwa masyarakat ini kembali nonton TV dan mendengarkan radio. Jadi kami sudah begitu semangat mengajak teman-teman lembaga penyiaran untuk memproduksi konten siaran yang bagus, memenuhi 10% konten lokal dan lain-lain di perda penyiaran. Jadi ini akan mubazir kalau nggak ditonton ya, nggak dilihat oleh masyarakat, nggak didengarkan, nggak ditonton. Jadi ayo sama-sama nonton televisi, mendengarkan radio melalui media apapun, melalui gadget sementara ini ataupun pesawat radio di radio mobil dan lain-lain. Jadi bahwa menonton TV dan mendengarkan radio ini punya banyak kelebihan lah dibanding kita mengakses media sosial yang validitasnya kurang begitu dijamin. Oke, baik. Dari Pak Fuad mau silakan. Ya, sulit memang kita menangkal derasnya arus globalisasi, kemudian kemajuan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi. Tetapi itu bukan menjadi suatu hambatan. Yang terpaling penting menurut saya adalah ada kepedulian dari stakeholder terkait. Tadi yang disampaikan Mas Ipri adalah bentuk kolaborasinya. Saya tetap menyoroti titik yang saya underline itu adalah bagaimana kemudian stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, punya aspirasi yang sama dengan KPID DIY bahwa kita ingin memberikan tontonan yang berkualitas kepada masyarakat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi tadi. Jangan kemudian dibiarkan KPID DIY berjalan sendiri, kemudian apa yang dilakukan oleh KPID tidak didukung dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah so far so good, memang dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga
ada gitu, dan tentu kami berharap dukungan-dukungan itu harus terus ditingkatkan. Benar. Lebih banyak termasuk dalam konteks dukungan penganggaran tadi. Gitu kira-kira. Itu ada masuk sedikit gitu. Begitu kira-kira Mas Iwan. Oke, baik. Pak Opo dan juga Pak Febri, terima kasih sudah hadir. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda. Amin. Dan Amin. Harapannya adalah KPID khususnya di daerah istimewa Yogyakarta bisa tetap berkolaborasi, dan untuk tayangan yang ditampilkan ke masyarakat itu benar-benar sudah tayangan yang memang bebas dari apapun berbau negatif seperti itu ya. Baik, itu tadi saudara perbincangan menarik kesempatan hari ini ya bersama dengan Bapak Fuad Esa MH MKN, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Febrianto SIKOM, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk terus saksikan obrolan pagi di setiap harinya dari jam 10 sampai dengan jam 11 hanya di RBTV. Saya Wana Gastia, selamat siang.